Selamat datang di channel Tony Pratama. Kali ini kita akan praktik cara membuat huruf timbul akrilik dengan menggunakan peralatan sederhana. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menempel sketsa yang sudah kita desain ke atas lembar akrilik yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah hasil penempelannya dari sketsa yang sudah kita cetak, yang kemudian nantinya garis-garisnya akan kita ikuti dengan menggunakan gergaji ukir. Nah, selanjutnya kita akan potong huruf akrilik dengan menggunakan pisau cutter ya guys. Jadi kita pisahkan dulu agar nanti lebih mudah untuk kita masukkan di mesin gergaji ukir. Kita gores 2 sampai dengan 3 kali, dan setelah kita rasa cukup, kita tinggal menekuknya dan akrilik pun akan patah. Nah, begitulah seterusnya. Jadi pisau cutter ini akan sangat berguna untuk memotong akrilik pada sisi-sisi huruf yang lurus saja guys. Jadi nanti peranan dari gergaji ukir itu sendiri akan kita gunakan untuk memotong sudut-sudut yang melengkung. Dan pisau cutter ini sendiri lebih mudah dan lebih cepat ya, kita gunakan untuk sisi-sisi yang lurus. Mungkin di antara para sahabat ada yang bertanya, itu ngelemnya pakai apa bang? Jadi saya menggunakan lem Fox putih ya, yang biasa kita gunakan untuk ngelem kertas atau kayu gitu ya. Itu saya encerkan dengan campuran sedikit air agar memudahkan aplikasi pada lembar akrilik. Jadi setelah saya encerkan, kemudian saya ambil kuas, lalu saya kuaskan, dan setelah diratakan dengan kuas, maka kita tinggal menempelkan sketsa yang sudah kita cetak dengan menggunakan kertas HVS. Tibalah saatnya sekarang kita akan memotong akrilik dengan menggunakan gergaji ukir. Hal yang sangat perlu dan penting kita perhatikan dalam memotong akrilik menggunakan mesin ukir adalah bagaimana kita bisa berhati-hati secara perlahan-lahan kita membentuknya, karena yang pertama adalah kita harus menjaga keselamatan kita, karena mata gergaji yang begitu tajam bukan tidak mungkin ketika kita tidak waspada bisa menyebabkan kita cedera. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil yang rapi, kita tidak akan bisa membentuk huruf dengan gergaji secara terburu-buru, maka kita harus membentuknya dengan cara perlahan agar potongannya menjadi halus dan sesuai dengan garis-garis sketsa yang sudah kita cetak sebelumnya. Setelah pemotongan selesai,
Maka tahap selanjutnya adalah merekatkan potongan bentuk huruf dari akrilik ke permukaan gabus yang sudah kita siapkan. Jadi tahapnya adalah dengan mengoles kedua permukaan, ya, baik di huruf akrilik dan juga di gabus. Itu kita olesi lem kuning dengan merata, lalu kita biarkan sampai kedua sisi lem tersebut mengering. Semakin kering maka nantinya akan semakin kuat daya rekat antara huruf akrilik dengan gabus. Selanjutnya proses menempelkan huruf akrilik dengan gabus. Kita pilih huruf-huruf yang memiliki bentuk yang mirip atau sama. Kita dekatkan. Ini bertujuan untuk menghemat bahan dan juga tenaga. Jadi bisa kita lihat antara huruf D, H, dan N serta L yang ada, itu kita nantinya di antara huruf itu hanya tinggal satu kali potong, maka sudah bisa menghasilkan dua buah huruf di kiri kanan potongan tersebut. Jadi kita tidak perlu memotongnya dua kali. Selanjutnya, setelah huruf terbesar kita pasang, jadi ini tips dan trik teman-teman ya, kita pasang dulu huruf yang paling besar. Setelah huruf yang paling besar sudah terpasang, maka kita lanjut ke huruf yang sedang, dimana di sini saya memiliki 3 ukuran huruf ya, dengan tinggi 25 cm, 15 cm, dan juga 10 cm. Ini bertujuan untuk menghemat tempat lagi teman-teman. Jadi huruf-huruf yang kecil itu kita bisa tempelkan di sela-sela huruf besar. Ketika dia masih muat, maka kita tinggal masukkan saja di antaranya untuk menghemat bahan dan juga waktu serta tenaga ya teman-teman. Setelah proses pengeleman selesai, maka kita potong area yang sudah kita tempel dengan huruf. Untuk selanjutnya kita potong menggunakan gergaji ukir. Nah, saya di sini bisa saja menggunakan pisau cutter untuk memotong gabus ya teman-teman. Tapi mengingat bahwa gabus yang saya gunakan dengan ketebalan 2 cm ini, maka akan tidak rapi ketika saya potong menggunakan pisau cutter. Maka saya langsung memotongnya dengan menggunakan gergaji ukir. Triknya adalah ketika kita memotong gabus dengan menggunakan gergaji ukir, teman-teman jangan terburu-buru karena nanti potongannya bisa kasar ya. Nah, kita potong dengan perlahan-lahan saja agar potongannya itu hasilnya nanti halus ya teman-teman. Ya, langkah awalnya di sini saya potong adalah untuk memisahkan huruf-huruf ini agar menjadi lebih kecil dan mudah untuk kita gerakkan di gergaji ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita rasa nyaman, maka kita bisa membentuk huruf-huruf tersebut sesuai dengan
huruf akrilik yang ada di atasnya. Nah, inilah hasil pemotongannya teman-teman. Jadi kita bisa lihat hasil pemotongannya siku dan rapi ya. Maka dapat disimpulkan bahwa hurufnya sudah jadi dan seperti inilah bentuknya. Ini nanti kita tinggal tempelkan di media yang akan ditempati nempel, bisa di tembok atau di kayu dan sebagainya ya teman-teman. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.